Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pintar, ujian akhir semester 2 sebentar lagi loh. Saatnya sekarang kalian mempersiapkan diri untuk belajar lebih giat lagi. Nah, guru berbagi akan membantu adik-adik membahas soal-soal yang kemungkinan nanti akan muncul di ujian. Nah, kali ini kita akan belajar membahas soal sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 part 1 ya, berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Untuk pembahasan soal mata pelajaran yang lainnya, bisa adik-adik lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya di-like, di-share, dan juga di-subscribe. Terima kasih. Yuk kita mulai aja pembelajarannya. Soal nomor pertama. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan festival antar budaya seperti gambar di atas diharapkan dapat titik-titik. A. Menambah rasa toleransi dan saling menghargai. B. Menumbuhkan rasa kecurigaan antar budaya. C. Mengikis kebudayaan lokal. D. Membaurkan kebudayaan daerah dengan asing. Pembahasannya nih adik-adik, festival-festival antar budaya seperti pada gambar diharapkan dapat menambah rasa toleransi karena masyarakat menyadari bahwa terdapat banyak sekali budaya yang ada di Indonesia dan kesemuanya itu membawa nilai kearifan masing-masing. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Legenda Sangkuriang Sakti berasal dari daerah titik-titik. A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Bali. Penjelasannya nih adik-adik, Sangkuriang itu adalah cerita rakyat serta legenda masyarakat Sunda. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Baliaga, 2. Sasak, 3. Ternate, 4. Tanimbar. Nah, suku bangsa yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pembahasannya di adik-adik, Baliaga dan juga Sasak adalah suku bangsa yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Peninggalan masa kerajaan Islam yang berupa pusat pemerintahan kerajaan zaman dahulu dinamakan titik-titik. A. Masjid, B. Kaligrafi, C. Keraton, D. Benteng. Pembahasannya di adik-adik, keraton itu merupakan simbol pusat kesuksesan para pemimpin pada masa Islam. Beberapa keraton peninggalan kerajaan Islam di Indonesia antara lain ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Mangkunegara, dan keraton-keraton yang lainnya. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Tetangga Burani membuka usaha cuci pakaian. Kegiatan yang dilakukan oleh tetangga Burani pemilik usaha cuci pakaian adalah titik-titik. A. Menerima pesanan, menjemput pesanan, dan mengantar pesanan. B. Menerima pesanan, mengepek barang, dan mengirim pesanan. C. Menerima pakaian, mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan mengepek. D. Menyediakan barang, menjual, dan menerima pembayaran. Pembahasannya di adik-adik,
Pemilik usaha pakaian biasa melakukan kegiatan di antaranya. Yang pertama, menerima pakaian, mencuci pakaian, mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan yang terakhir mengepek pakaian. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Kerajaan Mataram kuno berada di titik-titik. A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Sumatera Selatan. Pembahasannya nih adik-adik, Kerajaan Mataram kuno itu terletak di Jawa Tengah. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Suku Batak Toba memiliki pakaian adat yang berasal dari kain tenun dan digunakan sebagai identitas dari Sumatera Utara secara nasional. Pakaian adat yang dimaksud adalah titik-titik. A. Kebaya, B. Ulos, C. Baju bodo, D. Beskap. Pembahasannya di adik-adik, pakaian adat ulos itu berasal dari Sumatera Utara yang digunakan oleh suku Batak Toba. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Sumber daya angin dapat digunakan daerah untuk membangkitkan energi listrik menggunakan titik-titik. A. PLTA, B. PLTB, C. PLTU, D. PLTK. Pembahasannya nih adik-adik, energi angin digunakan untuk menggerakkan turbin dan juga kincir pada PLTB. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Dampak positif dan juga negatif usaha modern berupa usaha cuci pakaian adalah titik-titik. A. Kebutuhan masyarakat terpenuhi, tetapi polusi udara. B. Berkurangnya tingkat pengangguran dan banjir. C. Kebutuhan sembako terpenuhi dan limbah sabun cuci. D. Menambah wisata dan perilaku hidup boros. Pembahasannya nih adik-adik, dampak positif dan juga negatif usaha modern berupa usaha cuci pakaian itu adalah kebutuhan sembakonya terpenuhi, tetapi adanya limbah sabun cuci. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Budaya Cap Gomeh merupakan budaya yang mendapat pengaruh dari titik-titik. A. Tiongkok, B. India, C. Belanda, D. Arab. Pembahasannya nih adik-adik, Cap Gome itu adalah akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Perayaannya nih diawali dengan berdoa di wihara, kemudian dilanjutkan dengan iringan kenong dan juga simbal, serta pertunjukan barongsai dan pertunjukan tradisional Tionghoa. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Rumah tongkonan merupakan rumah adat dari daerah titik-titik. A. Sulawesi Selatan, B. Sulawesi Utara, C. Nusa Tenggara Timur, D. Nusa Tenggara Barat. Pembahasannya nih adik-adik, tongkonan itu adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan juga perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Sehingga jawabannya adalah A.
Soal nomor 12. Awig-awig merupakan kearifan lokal dari daerah titik-titik. A. Bali dan Lombok. B. Jawa Tengah dan Jawa Timur. C. Papua. D. Sumatera. Pembahasannya nih adik-adik, awig-awig itu adalah sebuah aturan adat yang menjadi pedoman dalam hal bertindak serta bersikap. Utamanya dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam serta lingkungan yang ada dan dimiliki oleh masyarakat di daerah Bali dan Lombok Barat. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan prioritasnya, gambar di atas merupakan kebutuhan tingkat titik. A. Utama. B. Primer. C. Sekunder. D. Tersier. Pembahasannya nih adik-adik, dari gambar tersebut itu menunjukkan kepemilikan barang mewah berupa mobil, di mana mobil itu termasuk kebutuhan tersier. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 15. Tumbuhnya rasa saling menghargai dan menghormati merupakan salah satu manfaat keberagaman budaya di Indonesia, yaitu sebagai titik-titik. A. Menambah devisa negara. B. Sebagai ikon pariwisata yang menarik. C. Menumbuhkan rasa toleransi. D. Menjadi identitas nasional. Pembahasannya nih adik-adik, efek dari adanya rasa toleransi antar masyarakat adalah tumbuhnya rasa saling menghormati dan juga menghargai sesama masyarakat meskipun memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Suku yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah suku titik-titik. A. Minang. B. Gayo. C. Batak. D. Gaul. Pembahasannya nih adik-adik, dari gambar tersebut itu menunjukkan anggota suku Batak yang berada di Sumatera Utara. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Apabila pemerintah tingkat kabupaten atau kota mengeluarkan peraturan, maka peraturan tersebut merupakan peraturan dengan jenis titik-titik. A. Tertulis. B. Tidak tertulis. C. Istimewa. D. Reguler. Pembahasannya nih adik-adik, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat kota atau kabupaten itu merupakan contoh peraturan tertulis. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Liburan ke pantai pada saat liburan merupakan contoh kebutuhan titik-titik. A. Primer. B. Sekunder. C. Tersier. D. Kuarter. Pembahasannya nih adik-adik, liburan itu merupakan contoh kebutuhan sekunder. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Hal yang bukan merupakan tujuan dari kegiatan produksi adalah titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan manusia. B. Mencari keuntungan atau laba. C. Menjaga kelangsungan hidup lingkungan. D. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Pembahasannya nih adik-adik,
Menjaga kelangsungan hidup lingkungan dalam kaidah ekonomi bukanlah salah satu tujuan utama dari kegiatan produksi. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Apabila seseorang melanggar peraturan di jalan raya, maka sanksi akan diberikan oleh titik-titik. A. Warga yang kebetulan melintas. B. Penegak hukum. C. Perwakilan negara tetangga. D. Orang tua. Pembahasannya nih adik-adik, peraturan lalu lintas itu merupakan peraturan tertulis dan memiliki penegak hukum untuk memastikan peraturan tersebut berjalan dan tidak dilanggar. Sehingga jawabannya adalah B. Selesai sudah pembahasan soal kali ini. Tunggu video-video selanjutnya ya. Dadah.